Download aplikasi Noise di App Store dan Play Store. Download sekarang. Selamat datang di Abdur versus Mamat. Bersama saya Ari Kritik. Di ronde kali ini Abdur dan Mamat akan memperdebatkan siapakah di antara mereka yang lebih lucu. Dari sudut merah dituduh sering mabuk-mabukan sampai pingsan, bahkan didorong menggunakan kursi roda oleh Hernawan Yoga. Ini dia Mamat Al-Katiri. Dari sudut biru dituduh melontarkan opini menyinggung dalam materi stand up-nya hingga ditangkap polisi di Aceh. Ini dia Abdur Arsal. Silakan mengambil posisi. Main kasar Sid, kartu kuning. Tidak bisa, Sid harus adil kan tadi belum mulai. Gimana Sid, kartu kuning? Tidak bisa, dia yang kartu kuning. Sudah, diam dulu. Saya ini datang di sini. Kok tenang sekali. Wasitnya terlalu tenang ini. Wasit ini harus dikutik. Jadi kalian mau berantem apa hari ini? Anda yang tadi suruh. Siapa yang lebih lucu? Siapa yang lebih lucu? lebih lucu? Saya, Bang Ari. Saya juara 2. Saya juara 2 juga Bang Ari. Imbang. Saya juara 3. Harusnya wasit juara 1. Masa wasit juara 3? Tapi juara 3 di season yang paling susah. Paling susah, betul. Kau bayangkan lawan-lawannya dia. Iya. Vico, Babe, Benedion, Tretan Muslim. Justru saya bisa juara 3 itu karena ada Benedion. Karena Benedion, kenapa? Danau Toba, Danau Toba, hore, hore, hore. Pada malam hari ini kita akan mempertandingkan Tidak ada sambung menyambung langsung. Dan di sini kalian nanti akan menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Oke. Yang akan bisa menggiring kita pada satu kesimpulan. Siapakah? Siapakah di antara mereka yang akan diputuskan untuk menjadi yang lebih lucu? Oke. Ini sekarang posisi kalian sebenarnya sudah cukup beda tipis. Oke. Karena ada banyak hal yang memang membuat kalian terlihat lucu di masyarakat. Mamat pernah datang ke nikahan, nggak tahu nikahan siapa ya, menggunakan betul. kostum apa? Noise. Baju noise. Kemudian juga Mamat pernah ditemukan menjadi seorang pemabuk. Betul. Tidak, itu fitnah mulut dari dia. Orang fotonya ada di kursi roda kok. Kok tidak pernah? Cuma Tapi ini acting, berarti cosplay begini. Dani Aditya. Begini aja, kita Orang cuma cosplay Dani Aditya, masa tidak boleh? Kita Cosplay di klarifikasi. diskotik, Kita cosplay di klarifikasi. diskotik. Kita Kan klarifikasi. ada Dani Aditya situ. Kita klarifikasi kepada pendengar. Berarti kau tidak pernah mabuk? Pernah. Tapi bukan P. Saya jujur. Tapi kata P-nya itu P di depan. Awalan P itu artinya kehidupannya tiap hari mabuk. Itu tidak. Tidak juga begitu. Saya bahkan Tidak selalu gitu. Pembunuh tidak tiap hari dia bunuh orang. Mungkin Iya. cuma 3 kali, tapi dihitung pembunuh. betul. Dia dong, iya Betul. dong. Pembunuh meskipun dia hanya membunuh 1 kali, orang pasti bilang, "Ih, itu orang pembunuh." Maka kau layak disebut pemabuk. Jelas. Anda tidak adil Anda. Anda kok menggiring opini. Oke, sementara Abdur, kau pernah ditangkap polisi. Iya. Di antara kita semua tindakan kriminal kami hanya beredar di Hanya isu-isu. beredar di mulut dia. Tapi ya, tapi Kau kalau tadi kau, mengakui kau pernah mabuk kok. Tapi beredar saja di mulut Anda. tapi kau pernah ditangkap polisi dan masuk berita. Kan itu prank. Tidak Saya- prank. Seorang saya ada di rumah. Saya ada di rumah. Ya tidak pernah karena Anda ditangkap. sekarang ada jaminan. Iya, bagaimana? Siapa yang jaminan? Jaminan Dimas mungkin Tidak jaminan Anda. ada. Tidak Sabar. ada. Begini, dengar teman-teman, ini acara kan Abdur versus Mamat, tapi kalau kamu terlalu ribut ini saya versus kamu 2. Kamu 2 terlalu ribut, saya pusing. Langsung saja saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama, ya. Ini mengenai dunia yang kita jalani sama-sama, Iya. Oke. yaitu dunia model. Iya. Oh betul sekali. Saya mau betul sekali. Saya Terakhir model ini lampu dengan 15 watt. Sorry, saya terakhir jadi model tuh di Jacklot. Bikin apa di situ? Jadi tenda UMKM. Oh, saya kira kau pamer kau pukulot. Oke, kita lanjut ya.
Clothing. Iya. Ini clothing. Oke, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan mengenai dunia yang kita jalani selama ini. Oke. Yaitu dunia stand up comedy. Oke. Pertanyaannya adalah, Lama sekali. iya kan ini supaya apa tensinya Dramatisir. Memang terasa. orang ini tidak paham semua. Pertanyaannya. Kamu jangan kasih rusak barang-barang. Rusuh sekali podcast ini, sumpah. Saya pusing. Jangan dong, saya pusing ini. Pertanyaannya, apa menurut kalian teknik stand up comedy yang paling sulit? Menurut saya teknik Sabar, saya belum kasih tahu siapa yang menjawab duluan. Tadi bicara begitu. Orang belum kasih silakan, kok sudah jawab. Mamat silakan. Oke, jangan saja. Tadi saya sudah bawa duluan. Kenapa Anda? Salah saja itu. Iya, tapi kan tetap saya persilakan dulu. Persilakan. Abdur baru masuk akal. Menurut saya teknik stand up comedy yang paling susah adalah callback. Callback. Karena berisiko. Oke. Jika yang pertama tidak kena sementara tulisan kita sudah begitu, maka callback kedua juga otomatis tidak akan kena. Berarti Sehingga dia tidak itu paling- cerdas di atas panggung. Bukan tidak cerdas. Ketika di situ delivery belibet atau apa, tiba-tiba kita lempar Kau harus callback. punya plan B, plan C, plan D, Betul plan. punya, makanya callbacknya ini. Dia tidak punya plan, dia tuh cuma punya zombie, makanya Sama-sama. otaknya kosong. Sorry, terlalu ribut. Punya telinga sakit. Aduh, ya Allah. Kenapa sih ini acaranya begini? Aduh, terlalu ribut, saya tidak sangka kalau acara ini seribut ini. Telinga anda tidak biasa ya. Tidak biasa. Tidak biasa dengar yang ribut-ribut. Iya, telinga orang Solo. Harus ya siap Mas Keraton. Mas Keraton. Macam tidak pernah Oke. mendengar Iya. orang timur berbicara. Teknik callback. Callback Menurut menurut saya. kau Karena teknik paling callback. berisiko. Abdur. Kenapa bawa orang membaca bersin? Macam mau bersin, saya punya nama macam mau bersin. Kenapa harus ada ancang-ancang ya? Menurut kau apa teknik stand up comedy yang paling sulit? Kalau kata Mama tadi Callback. callback kamu rasa Anda itu apa? tidak Kalau sulit. saya yang Semua paling teknik ya? Yang Semua teknik. Kok otak sepotong tuh. Saya kalau yang paling sulit menurut saya adalah impersonate. Impersonate. Astaga Impersonate. itu gampang. Gampang. Kok pernah ada materi Saya impersonate pernah, kok? saya pernah impersonate Jeremy Teti. Itu bukan impersonate, cuma jadi diri sendiri. Itu orang kau dengan Jeremy Teti sama kok. Jadi itu juga orang timur Nggak kan? apa-apa. Tidak ada perbedaan. Ada deh Impersonate itu Orang minimal kau yang kan- karakternya beda Kau jauh. kan di luar kamera juga mendayu-mendayu. Mana ada mendayu? Kalau dekat coki saja kau mendayu-mendayu begitu. 8 episode ini sudah episode keempat ini. Anda masih buang fitnah ini. 8 episode terekam di orang pakai pala. Memang brengsek. Tidak, impersonate menurut saya gampang sekali. Impersonate. Gampang. Oke. Menirukan orang lain itu dengan cara kita Apa? mengamati secara detail bagaimana dia melakukan sesuatu, baru habis itu kita tiru. Kalau Anda tidak puas nonton satu orang, Anda misalnya lihat Bang Ari Kriting, terus Anda cuma nonton sekilas ya, Anda tidak bisa impersonate. Oke, kalau begitu langsung saya tantang. Apa? Kau impersonate? Ya tidak bisa Impersonate begitu. jadi- tidak bisa begitu. jadi pasukan. Anda pantas tidak bisa. Coba Apa? kau Oke, begini. impersonate jadi pasukan Planet of the Apes. Coba. Itu apa? Sudah kau jadi diri sendiri saja. Coba kau impersonate jadi anjingnya Airbot. Sudah. Abdul, kau itu kalau mau bicara Mamat ini binatang. Jangan Langsung terlalu saja. putar-putar. Anda putar-putar air. Apa saya tidak paham. Film-film kartun Oke. itu saya tidak Begini, paham. untuk menentukan siapa yang dapat poin ini, saya hanya mau tanya saja. Dia tadi bilang yang paling susah callback. Kok ada solusi tidak untuk itu? Callback itu sebenarnya mudah. Resikonya ya? Mudah sekali. Resikonya. Bukan, Karena kita pertanyaan tidak- yang paling sulit. Mudah sekali karena kita bikin materi. Ketika kita tahu punchline ini kuat, ya kita callback saja gitu. Betul, tetapi ada kemungkinan di lapangan yang ketika Anda masuk menuju di punchline callback pertama Anda, itu kemungkinan belibet Yang tidak pertama kena. belum callback namanya. Iya, Callback maksudnya- itu panggil kembali. Punchline pertama. Kalau kau panggil pertama bukan callback Anda namanya. sebenarnya tahu maksud saya, tapi Anda mau putar saja. Ya, coba ambil, taruh. Kau Taruh. aktivis lingkungan ini dia nih. Tidak, ini bunga mati. Aktivis Bunga mati. lingkungan ini bunga mati gara-gara Mamat. Dia jatuh sampai mati. Terlepas, ya. Callback itu jangan pernah kau jadikan sebuah, misalkan ya, sebuah punchline. Nah. Sudah kau sebutkan di awal. Iya. Kemudian di beat-beat selanjutnya kau jangan jadikan itu dia punchline utama. Itu tugasnya callback itu di situ. Itu double Callback itu punch. punchline tag. Tahu tag? Iya. Tag, dia tuh di tag. Tahu, Jadi kalau tahu. dia tidak berhasil di awal, Tahu, kau toh. tetap masih ada punchline di situ. Memang dia tidak paham ilmu komedi. Hah?
tahu tek. Kok dia tahu tek? Begitu dong respon. Dia mau bilang tahu tek. Saya sudah tidak mau respon. Saya terkapir Kok pergi di sini tanggapi lagi. Sejauh ini Abdur agak sedikit di atas karena penjelasan dia tuh teknisnya tuh masuk akal. Itu dia baru baca buku tadi malam. Dia solusinya- tahu tema ini dia baru baca buku kitab suci Ramon Papana tadi malam. Solusinya sangat cerdas. Karena Sangat isi cerdas. buku itu bukan kelucuan teori kan. Sangat cerdas. Dia jago di teori. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan berikut. Apa? Bagi saya menulis materi yang dark mungkin atau yang sinis atau yang ngata-ngatain itu materi yang sebenarnya tidak ada susah-susahnya. Betul. Materi yang sebenarnya cukup mudah. Iya. Kalau misalnya teman-teman di luar sana mau memahami, komik itu sebenarnya lebih sulit menulis materi yang clean. Yang Betul. aman. Betul. Yang aman. Betul, saya setuju juga. Sepakat. Kok jangan sepakat dengan Orang saya? sepakat Saya dari sudah tadi. sepakat duluan Orang dengan Bang tadi Adi. sepakat. Saya sepakat Saya duluan. yang sepakat. Saya duluan tadi dia baru bicara saya potong saya bilang sepakat. Apa kau? Jangan. Tadi saya bilang duluan. Begini, sepakat. bisa tidak tolong main fisik? Anda harus menahan. Sudah. Bisa dia. Jangan Bisa main- tidak. main Tolong, dia- tolong fisik. jangan main fisik Iya. begitu. Mainnya agak pelan maksudku. Oke. Terus. Aduh, wasit Menurut- jadi Wasit jadi bikin kita berkelahi. Iya. Menurut saya membuat materi yang sulit itu justru yang tidak menyinggung. Iya. Bagaimana trik kalian membuat materi yang tidak menyinggung? Saya mulai dari Abdur Arsad. Kenapa sentuh saya baru sebut Abdul Satu Arsad? situ tapi Abdur Abdul Arsad Tolong, itu dia. jangan sampai wasit tidak bisa membedakan Iya. nih. Mana Abdur mana Mamat. Wasit Wasit bukan ini kan sama. sabar Mas Kroto. Saya pikir Mas tidak bisa bedakan kita ya. Maksudnya di sana Abdur sini Mama. Iya. Muka Ya, kalian tolong. tuh, kalian orang-orang timur saya susah bedakan. Iya. Ayo, Abdur Arsad. Agak sulit ya. Karena namanya lemah, memang kau lemah. bukan lemah, kau dengar dulu. Oke. Itu tuh mampus. Malu Mesu 34. Wah, 34. Baru 31. Baru 35. Ih, saya sudah 35 Kau tahun. sudah 35 tahun. 35 tahun. Kau mau berapa tahun? 31. Belum menikah. Iya, Kecewa sekali. 31 tahun belum menikah. Itu yang Malu dong. keluar odol. Masa sampai umur 31 belum Saya tidak menikah. bisa bantu di sini. Dengar dulu, apa tadi? Materi yang tidak menyinggung. Sulit sekali bikin materi yang tidak menyinggung. Karena bagaimanapun cara kerja sebuah punchline itu adalah dia butuh objek penderita. Ya, kalau misalkan kita Jangan ya, Anda di sini harus pikirkan Anda sendiri. Kalau Ya, objek saya objektif. Kalau ada ya itu berarti Anda menyerah. 2 Saya poin. objektif, tapi ada poin-poin yang mungkin saya lawan. selalu ada objek penderita. Oke. Selama objek penderitanya itu kita lempar ke benda mati, misalkan tripod, lampu, itu mungkin masih cenderung aman gitu, tidak Iya. menyinggung. Tapi kalau objek penderitanya itu kita lemparkan kepada manusia atau siapapun gitu, itu akan menyinggung. Karena Iya. memang pada dasarnya punchline itu sangat membutuhkan objek penderita. Ya karena itu Anda lakukan dengan asal. Makanya orang tersinggung. Objek penderita itu objek penderita, tapi sejauh mana objek penderita ini Anda dudukan di dalam sebuah materi. Anda memutarbalikan dia menjadi dari penderita, dia korbannya, tetapi Anda membuatnya menjadi clean, mengangkat dia dan lain sebagainya, tetapi mendapat kelucuan di akhirnya tidak masalah. Jadi sejauh mana Anda objek penderita, korban itu selalu ada dalam komedi. Tapi kita bisa lempar ke diri kita sendiri. Kalau kita lempar ke orang, pastikan beberapa hal. Kita kenal dengan orang tersebut, kita dekat dengan orang tersebut, kita tahu ini tidak menyatukan dia secara langsung. Tetapi itu dari saya ya. Jadi Anda tidak perlu tanya saya. Saya sudah melihat. Ini kalau level. Tadi Abdur begini. Mamat ini naik sedikit. Nah, Sekarang begini, kau bikin materi LGBT. saya sebut siapa? Orang LGBT tersinggung tidak? Loh, orang LGBT tersinggung. Saya memberikan komparasinya, saya memberikan ini, saya memberikan sebuah penekanan bahwa Iya. saya tidak menghancurkan atau tidak anti terhadap hak hidup kalian. Di situ kan ada proses di awal. Jangan Anda tukar. Begini, bikin materi itu jangan yang Anda lemparkan adalah apa yang Anda tidak sukai atau Anda pikirkan, tapi Anda lemparkan dulu apa yang mengangkat mereka. Itu gunanya. Oke, sudah. Sabar, Itu kau gunanya. langgar prinsip kau sendiri berarti. Prinsip saya sendiri bagaimana? Orang kau di luar-luar sering Saya bilang kok. ini apa? Kau tidak setuju? Tidak setuju apa? Tidak setuju LGBT? Iya, tapi materi utuhnya abang dengar. Saya tidak setuju. Tetapi di
awalnya saya kasih tahu, tapi tidak setuju Berarti dengan kau apa. hanya angkat untuk orang biar Loh begitulah konsepnya. Mama dukung kita. Ini masuk ke dalam Iya. berat ya, tapi kita bikin clean kan. Masuk ke dalam Iya, tapi bicara. tapi objeknya Juri. itu tetap ada kan? Objek Begini. ada, tapi kan Bayangkan sekarang. tidak spesifik. Makanya Kau hindari komparasi hindari apapun, hal-hal yang itu dia tetap spesifik. ada. Hindari Bayangkan. hal-hal yang Kau stop spesifik. tepuk tangan, jangan tunjuk-tunjuk, jangan Time out, tunjuk. Apa time itu? out. Oke, saya mau kasih pengertian buat kalian berdua ya. Biar kamu tidak usah terlalu ribut terlalu panjang. Ah. Mamat dalam hal ini ada benarnya. Setidaknya dia berusaha memberikan cara. Karena saya punya pertanyaan Iya, tadi. cara. Cara Anda itu bukan berhasil. teori saja, teori, Yes, teori, betul. teori. Teori saja cara. Ini cara bagaimana? Misal. Iya, sudah betul. Iya. Kau dengar, Bro? Mamat ini meskipun dia bodoh tapi dia lumayan. Kami tahu Abdul, kami bodoh, tapi kami lumayan. Ya. Baliho, Pak, bisa. Kami tahu kami bodoh. Pamflet, kami tahu kami bodoh, tapi kami lumayan. Stop tipu kami. Oke, lanjut. Ini Oke. kayaknya agak berimbang ini. Oke. Mamat Iya. kayaknya sedikit mengambil pertanyaan ini. Sekarang saya ingin kalian menyebutkan masing-masing satu kelemahan. Menyebutkan lawan. Ya, Kelemahan lawan, mantap. satu kelemahan lawan. Ya, bukan lemah sawat. Kalau itu kita sudah tahu siapa yang Ya, berbukti. sudah jelas. Sudah jelas. Jangan begitu. Sudah jelas. Oke, terus lanjut. Kau punya itu besar tapi lebih. Oke, kita lanjut ya. Abang pernah pegang? Sebutkan. Oke. Oke. Sebutkan satu kelemahan masing-masing di antara kalian dalam melakukan stand up comedy. Mamat, kau sebutkan kelemahannya Abdur. Satu Kelemahan aja. Abdur Satu. ya. Kelemahan Abdur di dalam stand up adalah mencari punchline terdekat. Sering sekali mencari punchline terdekat. Penulisannya berarti tipis. Bagus, penulisan bagus, tetapi punchline-nya cari gampang. Kualitasnya itu harusnya Dia dapat bisa lebih dari itu. bisa dapat punchline yang 5, 6, 7, 8 Kau dengan menilai setup. kapasitasnya dia itu bisa. di Karena situ. setupnya sudah Cantik sekali. cantik Ya, sekali. memang saya jago. Tapi ketika Nah, punchline, itu Anda tidak tersinggung kan? Itu cara yang nomor 2 tadi bodok. Saya pukul dia betul Bang Ari. Saya pukul dia habis ini. Supaya ini masih ada kamera. Habis ini saya pukul kau betul. Saya hantam kau dengan bogana-bogana itu. Bogana itu apa? Hah? Bogana apa? Ada makanan kita, bogana. Oh, kan dulu ah. oke, Begitu. berarti menurut kau Abdur dengan kualitas setup Setup yang sangat yang luar biasa, sangat luar biasa. tapi dia kasih payback punchline yang menurut kamu harusnya dia bisa ngulik lebih Iya. dalam dari ini. Begitu pun terdengar ketika closing. Oke. Harusnya bisa. Sudah, Mamat terus itu. tambah lagi saya capek. Mamat itu. Oke, sekarang kau ini. Kelemahan Giliran kau. mendasarnya dia tidak tahu mana setup mana punchline. Itu mendasar sekali dari seorang komedian. Dia tidak paham. Dia itu tidak paham bagaimana cara sebuah punchline itu bekerja. Ada cuma emosi saja gitu. Punchline tidak ada. Kalau kita gali nih apa yang disebut dia punchline itu, kita lihat personifikasinya tidak ada, hiperbolanya tidak ada, personifikasi hiperbolanya tidak ada, komparasi tidak ada, asosiasi tidak ada. Terus dia apaan ini? Marah-marah saja. Contoh, full materi dia di Somasi Bideri Corbuzier itu tidak ada yang lucu. Hanya Marah-marah tepi jurang, saja hanya itu. tepi jurang. Hanya Yang marah-marah bagian mana? saja. Yang bagian mana? Semua dari awal sampai akhir. Coba sebutkan satu. Semua orang bilang, wih bagus. Coba wih, bagus." sebutkan Bagus, satu. Tidak Coba ada. sebutkan satu. Saking tidak lucunya saya tidak ingat. Ya. Terus bagaimana Saking Anda tidak mengambil lucunya. kesimpulan? Orang saya nonton. Orang saya materi komparasi. Saya nonton. Dari awal sampai akhir. Tidak ada yang lucu. Materi soal Oke. bagaimana Sekarang gini. bagaimana Hanya diperlakukan. marah. Tidak ada marah di situ. Untuk membuktikan ini, Oke, kau saya mau bantah dia. Kau bisa bantah dia saya ini. bantai. Anda bilang tidak ada komparasi, tidak Oke, ada komparasi personifikasi, tidak ada sebutkan macam-macam. satu komparasinya kamu Oke, di materi. ada materi saya tentang bagaimana cara kita beragama di timur dan bagaimana cara orang beragama di sini. Saya membandingkan satu persatu. Setiap yang di sini itu saya jadikan punchline. Seperti misalnya di sana tidak pernah ada yang membicarakan saya soal agama, tanya agama dan apa sebagainya. Tetapi ketika saya baru masuk kuliah, orang tanya, "Mas, kamu mualaf ya?" Oh tidak, saya Islam. Ibu kamu mualaf ya? Tidak, ibu saya Islam. Kakek nenek kamu mualaf ya? Iya, kakek nenek saya mualaf. Kalau kakek nenek kamu murtad, kurang ajar, keluar. Tak, itu dapat tawa. Bagi Anda tidak lucu, bukan selera Oke, Anda. sini, Sudah, sini. itu komparasi. Dengar. Tidak ada marah di Oke, situ. saya boleh jelaskan yang Abdur maksud. Oke. Kau punya itu memang komparasi. Terus? Ya.
Tapi yang kau harus ingat, komparasi yang normal dengan komparasi komedi itu dua hal yang berbeda. Ketika yang kau lakukan tadi itu, ya betul Abdur dalam hal ini, kau kasih komparasi tapi hanya kau kasih penekanan marah-marah. Mana di bagian mana marahnya? Ya itu kalau kau bilang kau orang tuh murtad. kakek nenek murtad. Itu tidak ada penekanan marah. Kalau Iya, saya punya ini. komparasi Justru di situ account-nya yang membuat dia halus. bukan, Tidak mas. secara teori, Apa? Itu di situ yang bikin halus justru adalah account-nya. Tidak mas, saya dari ini. Kan tadi saya cuma bicara. Delivery-nya tidak begitu. kalau konteks komedi Saya ini kuat komparasinya di itu biasanya delivery. komparasi tidak berimbang. Biasanya yang Iya. dipakai supaya menghadirkan kelucuan, bukan hanya menghasilkan kemarahannya orang. Dia memang tujuannya bikin Lu marah orang. lucu, orang ketawa. Orang saya nonton saya marah-marah. Anda yang Ini memang punya... manusia ini memang tidak pernah tulis materi. Dia masa marah-marah saja kerjaan. Sejak kapan saya marah-marah? Oke, Saya sudah. impersonate. Impersonate Oke. siapa? Bagi-bagi kaos. Iya, cuman begitu. Ya, Tidak ada terus. punchline. Itu Oke. di awal. Oke, cukup. Biarkan punchline di pikiran orang. Ini agak susah karena masing-masing punya kebenarannya masing-masing. Iya. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Kita bunuh dia saja. Baiklah. Iya. Ini adalah satu hal yang bisa mengidentifikasikan apakah kalian orangnya kocak atau tidak. Sekarang saya akan tanya kalian menyebutkan satu kata terlucu di dunia menurut kalian. Sebagai seorang komedian, diksi-diksi itu sangatlah penting. Kadang-kadang kita tidak usah pemataan asumsi, kadang-kadang kita masuk dengan diksi sudah bisa menghasilkan kelucuan. Jadi kalian harus bisa memikirkan satu kata yang menurut kalian ini sebenarnya cukup funny. Mamat Al-Katiri, dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Slaber. Slaber cukup lucu. Tapi slaber itu Tapi orang tidak tahu. Terserah orang. Menurut saya. Apakah kalian terserah saya. Apakah kalian tahu slaber? Tidak kalian tahu. Tapi Guru-guru di kalian sini. ketawa kan ketika Lucu. mendengar Orang tidak slaber. tahu. Tapi orang ketahui itulah fungsi Abdur, kata itu. Abdur Arsad sekarang giliran Anda. 3, 2, 1. Oh itu, bagus sih kalau yang ini sih. Ini bagus sih ini. Sekali bunyi lagi bunyi percobaan tadi. kedua. Abdur 3, 2, 1. Suanggi. Tapi tahu arti? Tidak tahu. Suanggi. Sama, kok juga tahu orang tidak tahu. Tapi saya punya orang ngakak. Ngakak kocak. Roftel. Suanggi kayaknya memang kok tidak ada skill di dua kata lucu. Iya. Bukan dua kata ini satu kata ya. wah, ini Kalau Anda dua juga- kata saya Anda punya juga banyak. salah. Oke, coba kita tes di dua kata. Naik satu ya. Aduh. Naik Oke, satu. apa ini? Sekarang kalau satu kata tadi mungkin orang agak risau. Sekarang kita akan mendengar dua kata lucu. Nah, karena ini kalau dua kata lucu ini sering umum. Dua kata lucu yang terlucu-lucu funny di dunia menurut kalian. Mamat Al-Katiri. 3, 2, 1. Slaber pantat. Biasa. Tidak. Kau bayangkan matahari. Biasa. Oke, Biasa cukup Pak. orang-orang Tidak. nggak paham. Cukup, Orang-orang Pak. nggak Tidak paham. Itulah fungsi diksi. Diksi. 3, 2, 1. Abdur Arsad. Dua kata lucu. 3, 2, 1. Piccolo Pargoy. Lucu. Ini materi show. Piccolo Pargoy. Materi show. Tangannya panjang lagi. Materi show. Ada Piccolo Pargoy Itu lucu, harus Bos. imajinasi, bukan katanya. Loh, Piccolonya itulah lucu. kemampuan Bukan seorang bukan. komedian. Bukan. Tuh, Oke. anak magang ketawa sampai perut sakit di Ya situ. Allah, dia kita harus laber pantat. Sekarang kita akan lanjut untuk mengetahui sebenarnya bagaimana pengalaman kalian di dunia-dunia yang penuh dengan tantangan untuk menjadi lucu ini. Untuk melihat apakah kalian itu, namanya orang itu kan naik kelas kalau dia pernah melalui sebuah kesulitan. Ya oke. Saya ingin tahu, kira-kira Abdur Arsad Hmm. atau Mamat Al-Katiri, kalian suit dulu untuk menceritakan siapa yang punya pengalaman paling sulit dalam berkomedi. Apa sweet? Lapangan, suit dulu, suit. Saya mau lihat. Sudah tidak Ulah. ini wasit kartu kuning sih, kartu kuning Dia sih. juga kartu merah. Saya menang. Oke, Abdur duluan. Terus buat apa? Buat apa Oh yang ditentukan? kalah duluan. Kalah duluan. Kasih tahu dong Bicara wasit. begitu dulu. Belum diketahui tadi kan. awal. Kalau apa yang menang duluan. Oke. Oke, panggung yang Paling tersulit buat saya. Stand up. Saya pernah stand up di pembukaan sebuah Acara pon. tempat gym. Dan semua orang sedang gym. Pembukaan tempat gym.
Dan semua orang orang sedang gym coba-coba alat. Tapi kok saya saya stand up. Saya stand Biasa, up. itu sangat, Kocak. sangat Saya biasa. stand up. Kocak, sabar dulu. Saya stand up Kocak. dan akhirnya kemudian perlahan-lahan orang-orang itu turunkan alat-alatnya, mulai memperhatikan saya. Itu susah. Itu apa? Apa itu? Kan orang itu ketika sedang gym tuh adrenalin tinggi. Tapi Oke. mereka masih mau merilekskan diri mendengar Ya, komedi. ya. Muhammad Al-Katiri. Saya pernah Berat, itu berat. Saya Muhammad. pernah stand up. Di depan, Apa? di depan siapa? Pembebasan pilot kah? Itu susah sih. Kalau kau bilang pernah stand up di situ, saya angkat tangan sih. Tidak. Saya pernah Kau stand yang up di menang. dalam bis untuk menemani anak-anak study tour. Biasa. Biasa apa? Ada Anak, pernah sabar dulu, anak SMP, SMA atau SMP Aduh, biasa. Pak. study tour. Mereka istirahat capek baru turun dari Prambanan, Borobudur saya hibur dengan badut. Menjadi badut pun saya lakukan di situ. Biasa. Sulit itu sambil mobil Biasa jalan banget. dangdut mobil suara dangdutnya Orang masih turun, terputar. bayangkan orang turun dari Prambanan, kemudian dihibur oleh salah satu stupa. Ya biasa dong. Biasa tidak? Biasa. Orang mereka sudah lihat stupa dari tadi. Memang anjing. Ini Saya pernah stupa itu. bisa ngomong, ya sudah. Iya, sesuatu. Kalian di sini sama-sama berkompetisi di stand up komedi Suci. Ya, Sama-sama juga juara 2. ya. Tapi kalau boleh tahu nih, apa komentar terbaik juri kepada kalian, Muhammad Al-Katiri? Saya pernah dikomentari oleh Panji Pragiwaksono bahwa hanya ada beberapa komika yang lompat dari kursi. Dia lompat dari kursi ketika si komika ini punchline. Itu Dave Chappelle, terus satu lagi Chris Rock, ketiga Adriano Colby, keempat dia menemukan Muhammad Al-Katiri. Cuma Itu empat orang yang bisa bikin Panji lompat dari kursi. Itu Padahal- apa? Episode keberapa? Tidak usah padahal orang komen dia kalau kamu protes bos Anda sana. Padahal Panji itu kan satu kantor dengan saya. Dia sering sekali lompat dari tempat duduk ketika dikimangai. Ketika wahui Jakbar, lompat doang, Fajar Otot Jaku. lompat karena tidak menyangka itu punchline itu sering. Dia Tapi lompat, kalau sering sekali. lompat karena Citra Placenta dia lompat. karena bagus ini punchline dan dia suka ini punchline itu berbeda. Setidaknya itu datang dari sebuah komentar. Dan closing iya Datang dari dari sebuah komentar. Iya, saya tidak bisa bantah. Padahal saya juga tidak. Saya Sabar, bahkan saya harus tahu dulu. Apa? Waktu dia lompat ketika menonton Wahui. Apakah dia bilang cuma ada 5 orang? Tidak. Siapa lagi? Chris Rock. ada Colby, Colby. Muhammad Al-Katiri. Mama lagi dan Waduh. sekarang kau Wahui. Waktu di Citra Placenta dia bilang ada 6 orang. 6 orang. Sama Aduh, lagi. setelah Wahui ada Citra Placenta. Berapa setelah? Lama-lama Panji. Dimakai. Kasih Bagus kau sih catatan. berapa? Kau ada orang ke 56. Yang saya terakhir tuh di Eka Kuota kalau tidak salah. Karena kekuatan menutup kota yang ada ya. Oke. Oke. Abdul Arsad, apa komentar juri yang teringat sekali di pikiran? Yang saya teringat sekali komentarnya Om Indro. Kamu pemain gitu. Om Indro. Pemain. Om Indro itu biasa. Tapi menurut saya terkesan sekali ketika dia bilang bahwa Abdul kau adalah komika yang paling berani yang saya temui di panggung ini. Itu sih. Itu kok pas pukul Itu siapa? pas pukul. Itu saya pukul Kau Feni Ros pu hidung kiri. Weh, jangan sebut nama. Ya sudah saya Dia bingung saya bilang pukul, pukul lagi. saya pukul Mas Parno. Ya, bisa. Abang Arif pernah itu. pukul Arif Pirosa. Tidak sengaja. Harusnya Anda mengelak, bukan langsung lurusin, bukan dibegituin. Itu Oke. aja sih. Kayaknya ini berarti kok tidak termasuk 4 orang yang bikin pada Indro Tidak, gitu. Cuma berani mah banyak. tapi saya Berani banyak, Bos. saya Rangke, Bos. Di sini sekarang saya akan memberi kalian challenge. apa itu? Bahasa Inggrisnya bagus. Challenge. Oke, let's talk about the challenge. Oke. Oke. I'm ready. Now I'm gonna give you a challenge. Okay. So maybe you can do some Do what, Ari? debak-debakan. Apa? Tebak-tebakan. Ya Allah, debak. Ges-gesan. Debak-debakan. Ges-gesan, guess. Tamu-tamu. Itu dong, guess yang tebak. Tamu.
Guest Itu guest house. Itu guest. Ini guest. Guest. Oke, sekarang kita akan Guess-guessan main ya. Oke. tebak-tebakan. Nah, Oke. di sini saya akan menantang kalian untuk melakukan tebak-tebakan dengan tema buah-buahan. Tebak-tebakan buah-buahan ya. Apa ini? Masing-masing kalian kasih 3 tebakan dan kemudian Jangan banyak-banyak kok 3. 1 saja kami pikir susah Iya. ini. Anda tahu kan tipikal kita bertiga sama, tidak bisa begini-begini. oke, bikin saja. Sampai kita bikin tebak-tebakan sampai dapat yang lucu. Banyak gitu berarti. Banyak. Oke. Aduh. Nah, nanti tapi tebak-tebakannya itu berkaitan dengan buah-buahan. Oke. Kalau fun, oke tuh. Saya bisa memberikan kalian poin yang lebih. Tapi kalau kurang-kurang fun, menjadi penilaian yang minus untuk kalian. Langsung saja tebak-tebakan buah-buahan Abdul Arsad. Aduh, Azir apa lagi? Buah-buah apa begitu? Biasanya dia punya awalan tuh. Buah-buah apa? Buah-buah apa yang jadi lagu anak kecil? Buah-buah apa? yang jadi lagu anak kecil? Buah-buah Durian. apa? Iya lagi. Kok bisa sih? Apa? Durian. Tapi betul durian Iya. ya. Asal tebak sembarang itu. Tidak tahu. Duri-durian dam, duri-durian, duri-durian dam, Abang makin yakin? duri-durian. Aduh, kau storytelling. Aduh, storytelling aja, Dur. Iya. Storytelling aja. Itu saya pikir setengah mati loh. Saya sudah takut tidak lucu. Kok sudah? Cepat. Duri-duri dam, duri-duri dam, duri-duri dam, duri-duri dam. Kamu makannya apa? Tempe. Duri-durian, Duri-durian, duri-durian dam, duri-durian. Lama-lama jadi fun. Jadi Enak. fun. Jadi Lama-lama fun. ya. Bisa singelong. Itu materi yang bisa singelong. Iya. Mamat Al-Katiri. Tidak lucu ini. Sudah tidak apa-apa. Tidak apa. Buah-buah apa? Buah-buah apa yang bisa kita singgahi? Buah yang bisa kita singgahi. Zakar. Betul, Pak. Adur. Kita bisa singgahi. Kenapa kau di podcast ini? Kenapa kau harus bahas kaos lampu? Apa? Kaos lampu. Kaos Petrobak macam Petrobak. Kaos lampu macam Petrobak. Nanti dia menyala. Pompa dia menyala. Tapi masa bisa menyala gitu. Itu juga buah tapi kayaknya bukan itu. Buah-buah Buah yang bisa Bisa kita singgahi. buah yang kita bisa Apel. Karena Pisang. kita apel ke rumahnya. Betul. Tidak, itu singgah. salah. Pisang. Pisang. Tidak. Karena apa? Karena Roberto Carlos dapat tendangan pisang. Iya, Kan pisang. Singgah. Kita Dia bisa kita singgahi. Oke, apa buah yang bisa kita singgahi? Buah langsa Nanggro Aceh Darussalam. Kota Langsa. Saya sudah bilang dari awal tidak lucu makanya sudah. Abdur 1, Mamat 0 besar. Kau punya buah langsat, dong. kau punya buah langsat dalam Di jalanan. Aceh ada langsa. Ada nama tempat. Oh, dia buta urus satu. Dia tidak tahu. Orang Geografi. tidak masuk. Orang tidak tahu juga tetap tidak lucu itu. Yang kedua, Apa nih? saya ingin kalian masing-masing memberikan satu one liner. Aduh. Apa nih? One Tentang liner apa? Tentang apa saja. Yang pokoknya one liner lucu. Lucu. Sebentar ya, pikir dulu ya. Jangan langsung dulu. Pikir dulu. Saya duluan. Mamat Al-Katiri duluan. Oke. Tadi kau sudah duluan. Menurut saya air susu dibalas dengan air tubat tidak bisa. Harusnya. Harusnya air susu dibalas air Asia. Karena ketika nyusu turbulensi. Aduh. Sudah. Karena kan anak kecil kalau minum itu bergerak. Abdur. Duri. Abdur. Apa? Saya sering sekali makan raskin. Tubuh saya kalau dibelah ini isinya kebijakan pemerintah. Anda sudah dengar 10 kali. Ada materi ini ada pilih. Itu standing applause tidak lucu. Vira ketawa. Itu tidak. Vira Dia ketawa. ketawa kalau Bang Ari ketawa. Bukan, Vira Saya ketawa. yakin semua orang di sini tahu materi Anda gitu. Saya Vira yakin tahu. semua orang yang berdiri di sini tahu. Vira tidak tahu, Dika tidak sakit tahu perut. ini. Anak banyak baru ketemu saya hari ini. Saya di Malang. Waktu saya masuk saja dia tidak tahu saya Saya siapa. di Malang Sakit perut. 2015 sampai Aduh, sakit 2016. perut. Saya open mic. Saya Masa ada orang
dibelah kebijakan Lucu sekali. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ada orang rapat paripurna. Ya Allah. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Bisa. Hari kritik sudah mendengar jokes ini bisa sekitar 20 kali. Lucu sekali. Ada orang yang demo tidak terima kebijakan itu. Tidak mau berpikir ini orang. Tidak mau berpikir. Saya saja berpikir dulu. Saya berpikir apa. Dibela ada staf sus presiden. Sudah, Abdul. Lucu sekali. Aduh, saya air mata sampai tumpah. Aduh. Saya sampai sakit perut. Saya sampai sakit perut, lucu sekali. Aduh. Oke. Terus. Challenge berikutnya. Sekarang saya akan bertanya kepada kalian. Closing terbaik kalian selama menjadi seorang stand up comedian. Yang kalian rasa kayak, saya closing jokes pakai ini tidak pernah gagal. Saya closingnya ini storytelling panjang. Ya, iya. Apa? Tentang apa? Biar kita mengingat lah materi itu seperti apa. Saya bilang bagaimana manusia itu sebenarnya berasal dari cuma 2 sel. Sel sperma dan sel telur kemudian bergabung menjadi 1 sel. Jadi kita tuh ajaib sekali keajaiban kita itu. Makanya kemudian saya bilang jangan sia-siakan sperma itu. Kasihan. Sperma itu ketika dia matang itu dia jumlahnya miliaran. Dan mereka itu dirancang hanya punya 2 kekuatan. Kecepatan dan perbekalan. Mereka dibuat untuk cepat. Ini kan ada halpans-halpansnya. Ini kan storytelling. Ini ada halpans-halpansnya. Dalam materi aslinya ada halpansnya bajingan. Iya. Tapi kau punya, ya udah, kau Orang carinya menuju ke cepat. hal masih lama apa tidak? Menuju ke hal. Nah, makanya dengerin. Makanya dari tadi itu Sudah agak panjang. dari tadi itu ada halpansnya Oke, cuma oke. saya lewati. Oke. Lanjut. Terus. Dia cuma kecepatan dan perbekalan kan. Kecepatan dan perbekalan. Jadi bayangkan 3 miliaran sperma ini tujuannya cuma 1 sel telur karena mereka itu kalau tidak sampai sel telur mereka mati di jalan. Jadi bayangkan dia terpak. Oke. Mereka bilang oke bos. Goyang terus. Lebih cepat bos. Oke, semuanya siap ya. Semuanya siap. Siap. Oke, udah jangan dorong. Nanti kita semua akan keluar kok. Tenang. Santai. Oke. Santai. Kemudian mereka kasih pemanasan. Woi, kasih kipas ekor tuh. Biar jangan keseleo nanti. Oke. Bos, goyang lagi bos. Pompa bos. Oke, kita keluar. Begitu keluar kamar mandi. Pecah. Ya Allah, dia bikin pecah pakai efek sendiri. Hari kritik. Abdul, kayaknya Saya memang mau kasih yang paling tidak lucu saja ya. di acara ini kayaknya memang kau sangat ingin menang ya. Iya. Terus kan, Karena dia kau sudah cerita tuh episode bersemangat kalah. sekali. Soal teknologi dia kalah, soal musik dia kalah, soal perempuan dia kalah. Oke, lanjut. Kau punya materi closing apa? Materi closing, saya kasih yang paling cetek sudah. Yang tadi yang saya bilang yang abang yang kasih ya. Itu menurut saya levelnya. Coba kasih. Dia merayu ini namanya. Tidak merayu. Coba. Nepotisme ini juri. Kita dengar materi closing dari Mamat Al-Katiri. Oke. Jadi kalau saya pulang ke Fakfak ketika lebaran itu susah. Perjalanan dari Fakfak dari Jakarta ke Fakfak itu 1 minggu. Jadi 1 minggu kita di lautan. Oke. Dia tahu langsung kan. 1 minggu di lautan. Paling saya senang ini ada half pants ini. Half pants itu begini ya. Bukan sperma kejar-kejaran. Bikin grup WA. Dengar dulu. Tidak. Perjalanan berarti dari Jakarta ke Fakfak 1 minggu. 1 minggu di kapal itu saya itu tidur deret-deretan. Iya. Saya berharap kalau sebelah saya wanita. Karena semakin dia mual di atas kapal semakin besar perhatian saya ke dia. Jadi ketika dia mual kakak. Oh, predator. Adik muntah, tidak kakak. Adik muntah ini pakai teknik ini. Adik muntah, tidak kakak. Terakhir saya dengar lagi dia muntah. Adik muntah. Kau kakak tahu saya muntah. Ya kan dari tadi kau muntah di kakak punya muka. Sampai akhirnya itu Saya dari Anda jadi Anda ketawa. Jadi Anda ketawa. Itu dari Anda jadi Anda ketawa. Ini sudah tidak adil ya. Itu Alphans. Terus akhirnya kapal ini tibalah di kota tercinta. Alphans lagi nih. Saya kasih tau Alphans itu bagaimana ya. Bukan lama sekali kayak tadi. Bukan lama tadi, kejar-kejaran ini apa? Saya punya hal maksud saya kasih lewat tadi Mamat. Kamar mandi. Saya kasih lewat. Dia paksa dengan act out sedikit. Sabar. Saya kasih lewat tadi. Bos, sabar bos. Bos siapa? Iya. Lanjut. Terus lanjut ini. Kapal akhirnya tiba. Kapal tiba di pelabuhan Fakfak. Saya lihat dari atas itu, woi mama bapak adik-adik sudah tunggu. Kita perjalanan lama, jadi kalau turun di kota asal itu kita mewah.
Pakai jas, celana bahan, sepatu futsal. Karena yang paling mewah bagi kami sepatu futsal. Apalagi warna hijau stabilo. Akhirnya turun. Ya ampun, tidak ada lucu sama Sabar, sekali. itu Alfa. Alfa di situ tipis aja. Anda senyum dari tadi. Alfa itu tidak lucu. Akhirnya turun. Mulai ada pertanyaan. Masa tidak lucu sepatu futsal stabilo? Stabilo hijau. Tidak lucu. Masa kau lupa sih? Masa kau lupa? Itu lucu kalau Yewen yang pakai. Terus lanjut. Masa kalau Diam begitu saja. Saya tidak Lanjut. bantah dia punya materi. Nanti saya Lanjut. tunggu sampai akhir, sampai kamar mandi. Lanjut, ini saya sudah mau ketawa Saya turun karena dia tahu masalahnya. Karena dia tahu masalahnya. dia yang kasih jadi. Aduh sudah Saya tidak turun. adil ya. Oke, Saya lanjut. turun. Akhirnya salim mama, salim bapa, peluk adik-adik. Mulai ada pertanyaan-pertanyaan ditulis. Anakku sayang sudah pulang. Libur berapa lama? Nak? Libur 1 minggu, mama. 1 minggu. Ya sudah Tadi naik kau dari lagi. Jakarta. Sudah. Dia support memang anjing orang-orang begini ya. Anjing memang orang-orang begini. Tidak begitu tapi. Kan sudah jelas dari awal kau bilang perjalanan 1 minggu. Sabar dulu. Kalau libur Kan 1 ada minggu, dramatisnya ya kau kayak naik sperma lagi. tadi berenang. Ada dramatisnya kayak sperma berenang. Ya kau naik lagi tuh. Oke, 1 minggu perjalanan dari sana ke sini kan 1 minggu. Balik kapal ini balik ke Jakarta kan 1 minggu, berarti 2 minggu. Terus anakku tunggu apa? Tidak mama, ini saya pegang tangan kedua langsung pamit. Sudah naik. Itu dari kritik. Lebih bagus mana daripada kamar mandi? Sudah ketahuan. Kamar mandi mana? Sudah ketahuan Kamar mandi dari awal. mana? Lanjut. Itu dari segi penulisan. Ini siapa yang bilang? Saya Halfpants 3. Punchline besar di belakang Orang saya 1. paham, saya belum pakai ya. Dari Ya. tadi itu saya langsung ke punchline awal. Sampai sudah Eko bilang belum pakai Eko. Ya memang belum. Sabar bos. Memang itu belum. Dia sampai muka tadi menyerupai sperma dia. Dia bikin muka menyerupai sperma supaya orang percaya dengan dia punya kejar-kejaran sperma. Sudahlah. Saya tidak sangka kalian tuh seberambisi itu. Karena produser ini. Saya emosi sekali dengan dia. Lanjut. Siapa yang menang? Saya dong. Sama Oke. ya. Sama ya. Kok bisa sama tiba-tiba kak? Dia suka tahu, dia saya tidak tahu. Dia ada, dia buang muka baru sama. Untuk yang kali ini, Oke. Abdur agak sedikit goyang. Dia karena buang Halfpants banyak mungkin jadi dia Tidak, dia buang sperma banyak. Tidak, saya belum pakai Ayo. Halfpants. Anda lebih baik bahas apa itu yang 140 tahun hidup? Nisannya dia bikin, saya hafal. Itu bukan, Iya. itu materi selucu itu belum closing itu mama. Saya kalau closing lebih bicara. Atau mending Kau pernah? Saya waktu. Sabar, Anda mau closing Kau di ini dengar. apa? Anda Kau mau dengar. closing di PPTJ Kau apa? dengar? Saya pernah stand up. Sementara stand up baru setengah perjalanan bang. Panitia edarkan kotak. Terus? Sumbangan buat renov gedung. Terus? Terlalu ketawa membahana gedung sampai hancur. Ih, saya bilang, weh sudah. Oke. Saya kasih turun saya punya materi nih. Santai. Abang jelaskan jambore saja lah. Saya dengan Bang Ari saking tidak tega melihat dia punya keadaan di Pago. Saya dengan Bang Ari cari Indomie lari. Kita tidak mau. Di Jambore memang saya kurang. untuk materi closing, Abdur, kau harus mengakui bahwa Mama tadi ada sedikit di Oke, atas sedikit. baik. Oke. Baik. Posisi Saya terima. saja. Saya terima, oke. Oke, tadi berarti Mama sedikit lebih di atas Iya. Abdur. Oke, lanjut. Masih ada challenge berikutnya. Saya akan melempar satu premis dan Abdur sama Mamat silakan mencarikan punchline yang Aduh, susah lebih sekali. lucu. Susah ini. Sehingga kalau misalnya saya merasa wah ini punchline-nya Abdur lebih lucu atau punchline-nya Mamat yang lebih lucu, bebas. Terserah. Oke. Saya punya selera, ini semuanya balik kepada selera saya. Setap Baik. dulu. Nah, Setap dulu. Iya, lanjut. iya sabar, saya pikir dulu. Kok kira hanya kau yang pikir punchline, saya juga pikir premis. Oke, premisnya adalah saya kemarin ditolak sama perempuan karena silakan kalian bikin menjadi sebuah joke. Saya langsung. Saya kemarin ditolak sama perempuan. perempuan. Karena Saya kemarin pokoknya premisnya itu adalah bagaimana kalian olah dia punya bahasa yang pasti itu intinya adalah tentang cerita ditolak sama perempuan. saya ada. Saya Pak langsung. Langsung? Saya langsung Pak. Sudah. Saya langsung Pak. Saya belum. Saya langsung Pak. Sabar, ada yang lain? Saya Ada- Pak. ada yang lain? Mama Talkatiri Pak. Ada yang lain? Saya mau Talkatiri Pak. Oke, Saya kayaknya langsung temukan ada ini. yang lain. Saya bagus sekali nih. Halo. Pak, tidak ada. Oke. Tidak ada Pak. Saya Baik. bagus sekali nih. Mamat Al-Katiri. Saya itu pernah melamar seorang perempuan dan ditolak.
Saya datang ke rumahnya, terus kemudian ibunya bilang, Sorry, itu materi saya. Interupsi majelis hakim. Bebas kan? Interupsi majelis hakim itu materi saya majelis hakim. bebas. Jadi Anda pernah dengar sabar materi dulu. ini? Jangan dulu suuzon. Husnuzon. Jangan sampai mirip tapi bukan Mirip itu. Kita tapi dengar bukan. punchline-nya. Iya. Kita dengar sampai punchline. Ya? Iya. Kalau sampai punchline Iya. sama, Iya. baru Anda boleh protes. Oke. Ulang. Saya pernah melamar seorang perempuan. Iya. Namanya Jenga. Jenga. Iya. Kalau ini ada punchline sama. Interupsi majelis hakim. Oh, iya, Itu juga itu sama Beda. itu. Masa Kau dia punya Jenga? apa? Ajeng, itu dia cuma gantinya di Jenga. Beda kan? Beda dong. Kau pikir ada perempuan namanya permainan balok-balok Jenga itu? Beda dong, ada dong. Oke, beda. Kita dengar Beda. punchline-nya dulu. Kita dengar dulu punchline-nya. Majelis hakim terlalu berat sebelah ya majelis hakim. Kau punya Ajeng. Kau punya aja. Dia tadi Jenga. Jenga. Beda. Jengah kan? Fam apa? Faworun tuh. Oke, Jenga Wawarun tuh. saya suka dia dari orang Jawa. Wawarun tuh fam Jawa. Tidak. Saya pedis lagi aja. Saya datang ke rumahnya, lalu saya melamar dia, terus kemudian ibunya bilang, maaf nak, saya maunya si Jenga ini sama orang yang sudah punya pekerjaan. Oh tenang mama, kalau soal pekerjaan saya tinggal habis kuliah saya cari pekerjaan, masalah selesai. Terus kemudian, oh ya, tapi kita tidak mau Jenga dibawa ke timur. Tenang mama, Jenga, pokoknya saya akan cari kerja di sini, tinggal di sini, tenang, saya mama bisa tinggal dengan dia, masalah selesai. Terus kemudian alasan ketiga dia bilang, saya tidak suka, saya tidak mau Anda dengan Jenga karena saya tidak mau anak saya punya suami orang lama kira. Dia kan timur. Iya kan. Oh, kalau begitu mama, engkau bicara apa mama? Kan sudah beda di nada ya. Nada sudah beda ya. Beda. Engkau bicara kalau soal orang timur saya bisa ini, saya pukul mama dan masalah selesai. Materi saya. Hubungannya saya lanjut. Beda kan? Materi Beda dong. Beda hubungan saya lanjut. Saya ingat materinya kau itu masalah selesai. Hubungan saya selesai. Dia tuh hubungan lanjut. Hubungan lanjut. Majelis hakim. Majelis hakim dibayar sama dia. Saya hubungan lanjut beda. Kau selaber majelis hakim belum pakai ya? Kau selaber majelis hakim. Selaber majelis hakim suka begini. Itu materi dari Muhammad Abdul Arsyad. Saya ditolak. Cinta. Ditolak. Pernah tidak? Saya lurus-lurus saja ya. Saya kemarin Tuhan, saya dapat tolak dari cewek. Sedih sekali. Begitu saya mau masuk lift penuh jadi jangan lift penuh jadi itu perempuan itu lain nih. Anda materi panjang. Perempuan tolak. Banget kesian itu perempuan tolak saya. Woi sudah. Lift penuh. Lift penuh iya. Kocak. Aduh ini dua kocak. Ini kisah nyata. Itu ini original. Ini pemetaan asumsi. Saya itu Anda bilang menitik beratkan pada originalitas. Mamat juga original. Iya. Tapi one-liner. Juri, itu one-liner masa satu premis dia cuma pakai 2-3 kata. Itu namanya pemetaan asumsi dengan cepat. Pemetaan asumsi dengan cepat tidak bisa, ini maksud dia ini story. Tapi saya tetap menitik beratkan pada originalitas. Kalau itu kodian sekali. Itu kodian masuk lift itu kodian susering orang bawah. Kalau ini tadi saya punya kisah sendiri, Pak. Saya masuk, saya pukul bapak, saya masalah selesai, hubungan lanjut. Majelis hakim tolong. Saya pukul bapak. Siapa bilang orang timur itu jahat? Orang timur itu tidak jahat sambil saya pukul dia. Majelis hakim tolong, majelis hakim. Itu saya pernah dengar materi ini dari komik juga, ada komik timur di Malang. Iya. Kan? Tapi ini hubungannya selesai. Kan? Betul. Ini hubungan lanjut. Original. Betul. Majelis hakim dua sama, woi. Kok bisa majelis hakim suka Majelis hakim sudah menangkap saya. Mama tahu gak diri? Suka ekspak dari kau. Kau pikir saya buta huruf. Kenapa? Abdur menangkan ronde yang ini. Kalau menurut saya ya, sejauh ini, oke, Abdur cukup memegang peranan. Mama tadi cuma menang 1 kali itu. Ya. Yang apa? Kapal.
Kapal. Itu juga karena punchline dari majelis hakim. Tidak. Majelis hakim mau punchline. Itu kocak. Dibanding materimu yang Kamar mandi. Gue Akhirnya mereka kejar keluar di kamar mandi. Itu kayak lagu rap di ujung. Sejauh ini Abdul memimpin jauh. Dia secara teknis menang. Tapi kok tipis. Iya. Kok tipis. Dan untuk menentukan siapakah di antara kalian yang paling lucu, saya ingin kalian saling roasting satu sama lain. Dan harapannya saya adalah setelah saling roasting ini semua unik-unik kalian keluarkan dan kita selesai. Oke, dan Abdul akan merosting Mamat, Mamat akan merosting Abdul. Silakan dimulai dari Abdul. Mamat. Dari Mamat. Oke. Abdul Arsad. Kok saya bisa temukan materi ini? Abdul Arsad ini salah satu komika favorit saya, begitu. Cara untuk orang tidak tersinggung, jadi sudah senang duluan, goblok. Tidak. Tidak ada. Kau mau bilang apa? Saya tidak bilang. Tidak suka dengan kau. Saya tipu saya tadi. Abdul Arsad ini adalah komika dari Malang. Betul ya? Betul tidak? Jawab, ini interaksi. Ya, kau sebagai komika nulis materi riset tidak? Kau masih ya sudah salah kau tidak Abdul riset. Arsad ini komika dari Kau Malang. tanya. Kamu ini sebenarnya mau saling roasting atau kamu mau debat pilpres ya? Kamu baku-bantu terus. Abdul Arsad ini adalah komika dari Malang yang namanya melejit setelah menjadi juara di sebuah lomba yang namanya lomba BKKBN. Badan apa tuh? Keluarga berencana. Badan itu BKBN. Ya pokoknya intinya urus itulah. Dari BKKBN. Iya kan? Dia menjadi juara situ, kemudian namanya itu terkenal di seluruh Indonesia di komunitas. Walaupun belum masuk ke kancah nasional, tapi di semua komunitas orang mengenal Abdul Arsad, juara lomba BKKBN. Dia menjadi lomba di sini karena materinya itu bagus dan dia juga sesuai dengan tagline daripada BKKBN. 2 anak cukup. Dia tuh bisa memakai tema itu dengan baik dan benar. Tapi ketika dia masuk di TV, kemudian dia terkenal ke seluruh Indonesia. Dia tuh bahkan masih memegang teguh slogan 2 anak cukup. Tapi dia ganti sekarang. 2 anak cukup, 2 istri tidak cukup. Jadi sekarang sudah 3. Berarti ada lanjutannya? Ada dong. 2 anak cukup, 2 istri tidak cukup. Bye Abdul Abdul Arsad, balasannya dong. Dulu saya dengan anak-anak timur ini ada program satu di salah satu stasiun televisi namanya WIT, Waktu Indonesia Timur. Jadi di situ suatu hari ketika pergantian episode dan segala macam itu, saya berganti baju. Saya suka materi ini. Tolong bilangkan Abdul. Lalu kemudian ketika saya sudah berganti baju, ketika saya masuk ke anak-anak tidak ada di tempat wardrobe. Ketika saya naik ke pantry net, di sana saya lihat semua orang ada di pantry net. Saya salah langsung. Dan saya lihat di situ Mamat sedang berdiri di atas meja, buka baju, menari. Semua orang di situ diajak mabuk. Ada produser net, Kang Sani namanya, bilang Mamat, sudah Mamat, dipukul produser net ini. Dan saya bilang, Mamat, jangan begitu lagi. Turun sudah, begitu. Dan itulah kemudian besoknya WIT bungkus. Kalau itu bukan roasting sebenarnya, itu kisah nyata. Anda jangan begitu. Tadi saya pikir Anda bilang Anda selesai syuting, pergantian antara episode, makanya saya sudah senang sekali. Saya pikir Anda mau ke kamar mandi. Tidak. Terus melihat hari keriting, buka baju, buka celana berak. Tidak. Orang tidak pernah itu kejadian. Tidak pernah kejadian. Kejadian yang jelas itu yang saya naik pantry net, kok ada di atas meja. Silakan teman-teman tanya saja ke net apakah itu pernah ada, cari CCTV-nya tahun itu. Coba silakan tanya saja ke Firman Syah Akbar. Jawab dengan jujur, Pace. Membenarkan itu Pace Firman. Kalau menurut saya sebelum saya memutuskan, bahasa materi dari fitnah, roasting itu kan kenyataan. Kau pun tadi kenyataan. Saya tembak kau di sini nanti. Kenyataan Anda juara. Kenyataan Anda juara. Dia lebih cocok ya pegang bazooka ya. Tapi dia fitnah ke saya. Counter Strike bro. Bagaimana? Kancing bagaimana kancing? Kayak lucu ya. Bang tolong bang. Ini lagi. Ya Tuhan. Oke. Bagaimana? Sam kasih tunjuk. Roasting itu begini. Oke, bagaimana? Roasting itu begini. Ya, juri. Sampai kita tidak tertawa ini, kita pukul juri. Sumpah, juri dari tadi sosok menilai, terus juri tutup dengan rusak. Abdul Arsad,
Abdul Arsad ini kalau di Kupang dikenal dengan julukan Himbiskit. Betul sekali yang mulia. Karena dia punya nama Abdul Rahim dan dia fans waktu itu dengan Limp Bizkit. Dan entah kenapa terpikir untuk bikin nama Himbiskit. Maksudnya dia orang kalau bikin plesetan itu kan yang seru gitu kesannya itu. Limp Bizkit diplesetkan Himbiskit, tidak ada keseruan di situ Abdul Arsad. Dan sebenarnya saya juga bingung sama Abdul Arsad ini. Dia tuh menurut saya kategori orang yang orang di luar sana bilang, wah Abdul Arsad intelektual, punya sikap, iya kan, punya sikap kritis. Tambah-tambah. Tapi saya hanya mau bagikan sama kalian saja, Abdul Arsad sebenarnya di kehidupan pribadi tidak punya sikap seperti itu. Waktu itu kami mau nonton Guns N' Roses. Kami mau nonton Guns N' Roses di Singapura. Ya, Terus kami satu kos waktu itu, saya, Abdul sama Talib anak Sumba. Kami ajaklah Talib, mari kita pergi nonton Guns N' Roses di Singapura. Abdul menjawab, band apa itu bang? Tapi di kemarin dia tanya saya, kau tidak tahu kan gue Guns N' Roses saya pernah Saya nonton. tahu, saya nonton dia di Singapura. Tapi Anda malah mau tanya di Bang Ari, band Ya, apa waktu itu? itu saya tidak tahu. Astagfirullahaladzim. Saya sudah tahu. Saya padahal saya bilang saya tahu tapi saya tidak suka. Welcome to the jungle. Saya tahu, saya nonton dengan mata kepala. November Rain bagaimana? Axl Rose. November Rain bagaimana? Axl Rose saya nonton. Dengar dulu. Kita akhirnya saya ajak Abdul. Abdul ini apa? Orang yang kalau pengetahuan sedikit sudah bergaya. Sudah bergaya. Mamat, supaya kau tahu, Apa? saya tidak punya bahan tentang kau karena kau itu tidak penting. Sudah. Saat telepon kau, WhatsApp kau saja kau tidak susah balas. Betul sekali. Bagaimana kau berharap ada sesuatu? Roasting itu adalah kita mengenal orang secara pribadi. Iya. Betul. Saya kenal pribadi dengan Abdul, kami pergi. Anda lebih kenal Zoro atau saya? Zoro. Tidak kenal, kami ini tidak kenal kau, Mamat. Terima kasih. Mamat, saya kasih tahu kau tidak penting di hidupku. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dan Mamat, kau itu sudah menipu saya dan ada keriting. Kenapa? Semenjak kau bilang Bapak Menteri itu Mau sembarangan apa ini? Saya tidak pernah bicara. Oke, saya hanya bercanda ya. Mamat ini Tidak usah. Closing. Mamat ini Tidak usah. Anda tunggu. Jadi siapa yang lebih lucu? Bang Ari? tidak. Saya belum roasting Mamat. Oh, oke. Roasting itu harus ada jokesnya sedikit di awal. Oke. Di akhir. Mau kok baper? Itu ada joke. Dia kelihatan dia mau mata. Terus. Sudah. Itu sama ketika dia kecewa waktu datang di saya punya nikahan. Saya panggil dia, ayo Mama kita terus. Saya mending ke Alfamart. Sedikit. Saya ke Alfamart. Sekali. Ini barusan itu. Saya mau roasting Mama. Terus. Tidak usah, tapi tarik saya. Bang, ambil sate kambing. Begitu. Kapan saya bilang begitu? Saya makan cuma sarapan dengan Nescafe saya. Mamat ini adalah orang yang Kita? Bukan. Kalau itu kita Dia tiga. kalau sudah diam, rem sedikit saya sudah khawatir. Dia orang. Mamat ini adalah orang yang punya kesan juga dalam saya punya kehidupan. Oke. Setiap kali saya melaksanakan ulang tahun pernikahan, separuh komentarnya itu adalah demikian juga Mamat Al-Katiri merayakan dia datang ke nikahan dengan pakaian yang tidak siap. Betul sekali. Tapi waktu itu saya respect sama Mamat karena dia tetap mau berfoto sama saya ya. Tidak juga sih. Kalau bukan Kak Indah waktu itu yang bicara di telepon, saya tidak masuk di situ. Karena masih ada manusia ini. Kau tidak akan peduli. Iya, karena masih ada manusia ini di dalam. Kau tidak mau Kecuali dia datang. pulang. Berarti kau tidak mau datang di situ. Apa? Yang Kau ini kedua. bukan ibunya Indah, kok kau tidak mau datang? Saya bukan ibunya Indah, Bang. Betul kan? Maksudnya kau bukan ibunya Indah, kenapa kau tidak mau datang? Begini-begini dia Bang benci dia tuh. Bang saya bilang tuh, Bang, orang ini dia tidak tahu kata disayang. Dia tidak tahu di mana menentukan tepat. Walaupun lucu sih. Tuh, Bang. Lucu tapi saya dari tadi saya panjang perdebatan saya tahan itu. Saya Memang dia. dengan enaknya dikeluarkan di akhir-akhir. Ya Allah. Memang kau tidak paham, Mamat. Kau tidak paham. Orang ini cukup suntik mati ya bisa orang ini. Terima kasih banyak sekali. Ini adalah sebuah debat versus yang sangat menarik sekali. Dari debat ini saya bisa melihatlah kalian itu sebenarnya seberapa saling mengenal satu sama lain. Kemudian juga bagaimana kalian ternyata memang saling membenci ya satu sama lain. Sangat. Dan bagaimanapun juga saya di sini hadir sebagai seorang juri.
Dan saya bagaimanapun juga harus menentukan. Meskipun saya sayang kalian dua-dua. Apa yang Anda tentukan? Cepat. Tidak usah pukul-pukul. Bagaimanapun juga saya sebagai seorang juri di Abdur versus Muhammad kali ini, saya meskipun sayang kalian dua-dua, tapi saya harus menentukan siapakah yang menjadi pemenang Abdur versus Muhammad. Siapa itu? Muhammad Al-Katiri. Muhammad Al-Katiri. Saya pernah kirim abang kue lontar. Bukan dengan suap-suap. Kue lontar, kue apa itu? Ya, saya kirim ke abang, saya kirim ke dia juga itu. Yang Gojek bawa di Cobika. Kok kirim Kan ke ada dia juga? Iya, saya bagi 2 orang saya jatuh. Berarti saya tidak istimewa. Tidak kan abang Kalau yang kau hanya pesan. kirim saya. Begini, abang kan yang bilang, "Iyo, abang mau makan kue lontar." Iya, sudah. Saya bikin kue lontar dengan kue satunya. Kau Abang- yang bikin? Tidak, bukan. Maksudnya saya suruh tante Kakak yang Noni. bikin. Oh. Tidak, bukan Noni dong. Saya suruh tante yang dicon bikin. Terus kemudian, masa Bang Aris saja ini saking baiknya saya sudah bikin 2, satu kuenya 2. Ah, itulah 1 buat Hari Keriting, 1 buat Anda. Oh, itu kau yang bikin, kau yang kirim itu. Iya toh, yang anak membeli Cobika bilang barang sudah hilang. Barang tidak sampai-sampai saya maki-maki Gojek. Gara-gara Anda kan. Padahal barang susah. Padahal dia sudah sampai Gojek sampai kirim. Mas, ini udah diambil loh. Ini ada fotonya diambil lagi. Bangsat memang. Kirim lagi dulu. Iya nanti. Enak itu, kue Nanti. kue lontar. saya Oke. pergi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya Iya. boleh pengumuman gitu kan? Boleh. Saya dari boleh, tadi hanya boleh. dengar kalian bertingkah saja, kepala pusing. Saya Iya. juga pusing. Saya ini urat di sini sudah tertarik. Iya, Anda kan hipertensi. Oke, lanjut. Siapa tahu. Sama pengumuman ini. Saya bicara satu-satu kamu. Silakan. Manusia ini memang tidak paham, Oke. tidak paham situasi. Saya bicara sedikit kamu dua Tapi bertengkar. Jadi bagaimana? Saya bicara ingat kue lontar ya. Iya. Majelis hakim. Iya. Oke. Menurut saya, stand up komedi dan kelucuan itu tidak hanya bisa berdiri sebagai sebuah kelucuan saja. Baik. Kalau hanya lucu dan kemudian menyakiti, maka di mana nilai kebahagiaan? Betul sekali. Sekali. Mana Saya nilai tadi hiburannya? paham tidak menyinggung orang. Abdur menang di beberapa hal, Mamat menang di beberapa hal. Tapi pada akhirnya, saya harus mengambil keputusan ini. Bagaimana keputusannya Dan supaya Bapak Hakim? teman-teman bisa melihat, ini adalah sebuah skill yang tidak mudah dimiliki oleh seorang komika. Oke, apa itu? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap materi komedi mungkin akan membuat beberapa orang tersinggung. Iya, Materi betul. komedi sebaiknya membawa hiburan dan kebahagiaan. Betul. Majelis hakim. Betul. Tapi ketika pada satu titik materi tersebut menyinggung seseorang, Betul. maka kita sebagai komedian punya kewajiban untuk memberikan argumentasi bagaimana caranya komedi itu tetap hadir sebagai sebuah hiburan. Maka kali itu, Majelis hakim. pada kali ini saya memutuskan bahwa pemenangnya adalah Abdur Arsyad. Tadi teori saya Kau itu. tidak terima, kau tidak terima, kau tidak terima. Tadi teori Kau saya, tidak Bapak terima. Hakim. Kau sudah kacau. Kau tidak terima. Bukan begitu. Abdur tadi yang bilang dia jelaskan di Makassar. Dia jelaskan di Makassar. Dia sudah jelaskan di Makassar. Gantung piala. Terima kasih buat Noiser dan Noise Mania yang udah dengerin Abdur versus Mamat. Di episode berikutnya, mereka akan memperdebatkan siapa yang lebih cocok membicarakan Indonesia Timur. Jadi, jangan lupa subscribe Abdur versus Mamat di Noise. Dan tungguin episode terbarunya setiap hari Senin.